pencerahan ke sahabat lain adalah temu putih. Oh, saya kira kentang karena bentuknya mirip Cak Kentang jadi Mirip sekali Mbak. Nah, itu kentang juga obat Mbak, tapi obat lapar. muka yang glowing atau untuk yang ada flek-flek ataupun jerawat yang memakai masker pegangan itu ya menurut saya memang bagus karena Laptop. Mana Mbak orang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sucilah jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya sudah bersama Kiwi Rasetia. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai kekhawatiran para kaum hawa mengenai yang pastinya yaitu kanker. Kanker yang kita akan tanyakan atau akan kita bahas yaitu mengenai kanker payudara yang pastinya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan penyebab dan solusi mengenai kanker payudara. Baiklah, Ki. Ya, makasih Mbak Nini, ini jauh-jauh dari rekan mahasiswi ya Mbak Nini ya? Iya. Oh iya. Kok kira-kira ini kenapa nih kok sampai antusias nanya tentang permasalahan kanker dari Mbak Nini ini ada apa nih kira-kira? Saya pengen tahu dulu. Ya, permasalahannya karena ya kan kami kan seorang perempuan nih, Ki. Pasti kan pada lebih ditakuti mengenai kanker tuh pasti kanker payudara itu. Iya. Dan di situ pasti juga efek samping dari kanker payudara itu ya pasti temurunnya ke Menyeramkan. iya, menyeramkan bagi kami ya kaum hawa. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga obrolan kita ini dan dari keantusiasan Mbak Nini memberikan manfaat juga pencerahan bagi kaum hawa terutama yang seusia Mbak Nini. Iya. Ya, kanker payudara mungkin gejalanya, tanda-tandanya secara singkat Mbak Nini udah tahu ya di informasi baik di medsos ataupun artikel. Nah, cuman di sore ini saya cuma ingin mengedepankan tentang apa sih penyebabnya dulu Mbak. Kalau penyebabnya biasanya itu ya berawal dari tingkat stres. Jadi ya sebisa mungkin carilah solusi. Kalau kita sudah berada di tahap stres atau kejenuhan, baik itu di kos-kosan ya kalau remaja putri ini ya mahasiswi ya. Ya cari apa, dan sebaik-baiknya juga ya larinya ke kegiatan agama atau ikut hadroh ya, sholawatan untuk pelepasan stres dulu ya, itu. Pelepasan stres. Atau telepon anehnya. Itu. Nah, yang kedua adalah pola makan Mbak Nini. Jadi tubuh kita itu kan sesuatu yang dinamis. Artinya sesuatu yang dinamis membutuhkan pergeseran pembakaran energi. Setiap energi yang dibuang membutuhkan energi penggantinya. Terkadang dari remaja putri karena sibuk dan mikir senengnya doang ya, makan yang bersifat sintetis, mie instan ya, jajanan. Itu harus diperhatikan, sayur-sayuran, buah-buahan itu diutamakan. Karena kalau kita cukup suplai dari sayur-sayuran, buah-buahan, air putih, insya Allah pH tubuh kita itu normal Mbak. Normal yaitu di angka pH 7 di dalam tubuh kita. Kalau kita di bawah itu berarti asam. Nah itu Mbak Nini, karena diakibatkan makanan sintetis tadi ya, minuman karbon, terus makanan
instan, kurang sayuran. Nah, kalau sudah kita berada di tingkat asam, yaitu tadi resikonya bukan hanya kanker, dia akan muncul penyakit-penyakit lain. Banyak, Bukan hanya kanker, bahkan nyeri-nyeri sendi, pegel karena asam. Jadi tulang, jangankan tulang, besi aja kalau dia direndam dengan cairan asam akan rapuh, keropos. Jadi nomor 2 itu jaga pola makan, suplai sayur-sayuran, buah-buahan, dan air putih yang cukup. Nah, yang ketiga, selain makanan yang bersifat dianjurkan, ada lagi yang levelnya di atas dianjurkan. Apa tuh? Yaitu yang efektifnya ini Mbak, kebetulan ini saya habis memberikan pencerahan ke sahabat lain adalah temu putih. Oh, saya kira kentang karena bentuknya mirip kentang aja. Mirip sekali Mbak. Nah, itu kentang juga obat Mbak, tapi obat lapar. Nah, ini adalah kunyit putih. Kunyit putih. Ada yang bilang kunir putih, ada yang bilang temu putih. Beda-beda. Nah, ini secara khasiatnya adalah kandungannya antioksidan, yaitu menghambat sel kanker atau menghambat parasit-parasit yang akan tumbuh di organ kita atau seluruh tubuh kita. Seperti itu. Juga tumbuhan ini juga memberikan efek relaksasi terhadap organ-organ lain, termasuk di perempuan yang pasca menstruasi atau sesudah menstruasi. Dia memberikan efek relaksasi di organ kewanitaan. Seperti itu. Kira-kira mungkin ingin tahu bagaimana cara menggunakannya gitu ya? Apakah langsung dimakan kayak ini kan, atau bisa dibuat minuman? Diolah seperti apa ya? Diolah seperti apa biar bisa kan ya? Oh iya. Jadi ini kalau orangnya macam-macam ya, ada yang doyan lalap-lalapan, biasanya suku Sunda atau Sumatera bagian daerah ya. Iya. Dia sangat hobi lalapan. Ini nggak terlalu bermasalah, bisa dilalap aja Mbak langsung. Langsung bisa deh. Bisa. Bagi yang doyan ini enak. Tapi ada di beberapa orang kan ada yang nggak suka ya. Iya, ada. Nah, bisa membeli produknya di toko-toko herbal yang sudah berbentuk kapsul Mbak. Kapsul. Jadi dia di lidah kita nggak merasakan apa-apa, langsung tertelan gitu kan. Nah, bisa juga kalau yang lebih maksimal lagi di blender Mbak. Dibuat jadi kayak minuman. Kayak jus minuman. Ya, jus. Nah, dengan harapan kalau sudah di blender dalam bentuk cairan, dia daya serapnya di pencernaan kita lebih maksimal. Gitu. Nah, ini untuk menjaga. Terus kalau untuk yang sudah kena gitu ya Mbak ya. Iya. Ini juga Mbak. Ini juga tapi dosisnya lebih ditingkatkan. Lebih banyak lagi mungkin dalam satu dosis, satu kali minum ini sekitar segini Mbak. Satu genggaman aja lah gitu. Dalam satu hari itu sekali minum atau ada misalnya 2 kali minum dalam satu hari kayak gitu? Berarti kalau dirinci Mbak, ini satu genggam ini untuk sekali konsumsi. Nah, itu pagi, berarti siang juga satu genggam lagi, sore satu genggam lagi, satu genggam. Dan rekomendasi saya itu Mbak, kalau untuk penyembuhan lebih baik di blender. Kayak buat jamu atau? Benar, kayak jus ya, karena daya serapnya dia lebih maksimal. Iya. Ya kalau kita udah kena kan kita harus sedikit tidak memperdulikan masalah mau enek mau enggak, karena udah sakit ya. Iya. Karena sudah menyerang. Udah menyerang, ini mengancam keselamatan jiwa kan. Dia harus dikesampingkan kalau kita merasa nggak nyaman, ya harus ditelan, harus diperjuangkan. Jadi dosisnya 3 kali ini. Nah, bisa juga kalau memang mau ya ditambah dengan daun sirsak. 2 lembar dengan ini 1 genggam di blender, terus disaring Mbak ya. Disaring, diminum sehari air sarinya. Pagi 1 kali, terus siang 1 kali, sore 1 kali, selama
berhubung herbal ini adalah sifatnya pelan alami, Ya. tidak seperti obat sintetik Mbak ya, dia nggak langsung dalam waktu dekat ada perubahan. Itu kalau dari pengalaman saya bisa sampai 1,5 bulan atau 1-2 bulan baru kelihatan hasilnya. Dan harus sinergis dengan pengobatan medis juga. Artinya cek hasil kita terapi herbal, cek ke dokter bagaimana sel kanker yang diidap, apakah berkurang ataukah musnah. Kalau dari pengalaman saya selama 2 bulan itu setelah cek ke dokter, di scan ya, sel kankernya banyak mati. Nah gitu ya. Ini minum ini seluruh kanker, bukan hanya kanker payudara. Bukan hanya kanker, tumor ganas, termasuk sinusitis ya. Kalau kita mengalami cuaca dingin kayak mapet ya, atau lendir banyak, terus juga sakit pasca menstruasi. Nah itu. Tapi ini saya lebih penekanan kalau sudah masalah kanker, ini rekomendasi saya dari pengalaman saya jalan. Dibuat kayak jamu, dibikin seperti jus. Oke guys, setelah selesai kita berbincang mengenai penyakit kanker yang telah kita tanyakan kepada Kiwira tadi, mungkin apabila kalian ada yang ingin ditanyakan lagi lebih jelas mengenai kanker yang telah saya tanyakan ataupun penyakit lain, bisa kalian bertanya melalui kolom komentar ataupun bersosialisasi secara online, kan WA lah ada di deskripsi. Saya Nini Rosdayanti dan Kiwira Setia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.